kalau misalnya kita berharap bahwa menteri-menteri ini ngomong sejujurnya, ya nggak mungkin. Karena kita harus pahami, dia adalah pembantu presiden. Saya mau ngakak Menteri Koordinator Muhadjir Effendi dan juga Erlangga Hartarto mengatakan, adakah penugasan yang aneh-aneh? Maksudnya aneh di luar tupoksi? Nggak pernah. Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Ya, Jokowi bertindak sebagai kepala negara, tapi bukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan keluarga. Itu dengan mudah didalilkan kan. Jadi semua dalil yang diucapkan bahwa ini adalah refocusing anggaran itu, penugasan presiden itu demi 27 juta penerima manfaat segala macam, itu nggak ada gunanya tuh. Kalau di situ tetap orang lihat bahwa dari awal Gibran yang jadi causa celebre itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rizkinya ya. Harus tetap semangat untuk menjalani bulan puasa ini. Nah teman-teman semua, kemarin hari Jumat sudah dipanggil 4 menteri dan akhirnya mereka pun datang untuk memberi kesaksian dan untuk ditanyai oleh Hakim MK mengenai bansos, mengenai keikutan sertaan presiden terhadap Pilpres tahun ini. Ya teman-teman semua, kita semua sudah tahu ya bahwasanya mereka para menteri pembantunya Pak Jokowi pun berbicara atas arahan dari Pak Jokowi sendiri ya. Karena tidak mungkin juga kalau mereka berbicara secara vulgar tentang cawe-cawe Pak Jokowi. Tak mungkinlah seorang pembantu mengkhianati majikannya. Nah teman-teman semua, tapi di sini ada ungkapan dari Bung Refli Harun yang memberikan pencerahan untuk kita semua. Apakah pemanggilan 4 menteri kemarin berpengaruh atau tidak? Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Tidak. Saya mengatakan kalau misalnya kita berharap bahwa menteri-menteri ini ngomong sejujurnya, ya nggak mungkin. Karena kita harus pahami ya, dia adalah pembantu presiden dan mereka ngomong kan tadi sendiri ngomong atas arahan presiden ya. Karena itu ya nggak mungkin lah mereka ngomong bansos itu untuk cawe-cawe Jokowi, kemudian bansos itu untuk memenangkan paslon 02, nggak mungkin. Tetapi kita harus bisa lihat reading between the lines. Jadi kita harus bisa membaca di antara kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Nah, sebagai contoh misalnya, ada hal-hal yang barangkali tetap bisa kita katakan sebagai konspirasi kejahatan untuk memanfaatkan bansos dalam momen pemilu. Misalnya soal timing pencairan, timing penggelontoran. Itu kan semuanya kan sebelum Februari. Misalnya contoh cash 3 bulan dibayarkan sekaligus. Baik. BLT ya. 200.000. Lalu dicairkannya pada bulan Februari. Pertanyaannya adalah why Februari? Di awal Februari. Padahal biasanya Maret. Kampanye, iya. Karena kan kalau kita lihat siklus anggaran, ada anggaran-anggaran yang mungkin mendesak bisa dikeluarkan sekarang. Tapi ketika mengeluarkan Februari dan 3 bulan rapel, itu nggak masuk akal. Lalu perencanaan bahwa bansos ini diperpanjang sampai Juni. Paham nggak maksudnya apa? Karena Juni itu putaran kedua. Baik. Ya, jadi lalu ketika misalnya Juni putaran kedua dan ketika dianggap sudah menang putaran pertama, Jokowi bilang belum tentu ada realisasikannya lagi untuk setelah ini kan. Nah itu menunjukkan bahwa termasuk juga peningkatan realisasi bansos di Januari tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu realisasinya cuma 3,88 triliun. Sekarang 12,45 triliun. Coba naiknya berapa triliun. Padahal kalau kita kaitkan dengan sebelumnya kurang lebih sama juga begitu. Kalau kita kaitkan dengan misalnya pasca Covid, harusnya realisasi yang 2022 dan 2023 lebih banyak dibandingkan 2024 Januari. Jadi banyak indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa sesungguhnya bansos ini memang instrumen untuk memenangkan pemilu, baik yang melalui Perlinsos
ya kan? Maupun saya duga yang automatic adjustment tersebut, yang potongan 5% dari kementerian dan lembaga. Dan inilah uang yang bisa dideploy setiap saat untuk kepentingan presiden. Oke. Baik, tapi itu. Iya, kita tahu bahwa hal yang paling aneh itu adalah Ibu Tri Risma hari ini sebagai Mensos itu tidak ikut dalam Bansos El Nino, BLT El Nino. Jadi itu diserahkan kepada Bappenas, Badan Pangan Nasional, ya. Padahal kalau kita lihat harusnya padahal tahun sebelumnya Menteri Sosial yang terlibat. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang sekuen politik, kenapa kemudian ini beralih kepada Bappenas tapi bukan beralih ke Risma hari ini? Sederhana, karena Risma sudah berada di kubu yang berbeda. Dikhawatirkan kalau misalnya tetap melekat di Risma, maka justru dijadikan alat untuk kampanye pemenangan 03. Ya kan? Apalagi ya kita tahu bahwa 03 kan PDI Perjuangan kan. Nah, jadi menurut saya ini ada hal-hal cara melihat mereka adalah jangan lihat apa yang mereka ucapkan, tapi reading between the lines. Apalagi saya mau ngakak ketika bicara Menteri Koordinator Muhadjir Effendi dan juga Erlangga Hartarto mengatakan adakah penugasan yang aneh-aneh? Maksudnya aneh di luar tupoksi? Enggak pernah. Jadi seolah-olah everything is okay. Kalau everything is okay, sudah lama negara ini maju dan makmur. Tapi karena everything is not okay, makanya kemudian banyak hal-hal yang kemudian korupsi masih merajalela dan lain sebagainya. Istana terlalu cawe-cawe untuk mempertahankan kekuasaan dan lain sebagainya. Oke, apalagi? Ya, itu teman-teman semua ungkapan statement dari Bung Refli Harun mengenai 4 menteri yang akhirnya dipanggil oleh majelis oleh MK. Nah teman-teman semua, jadi jelas ya dari sini ya kita mendengarkan penjelasan dari Bung Refli Harun. Ya teman-teman semua, kemarin juga ada hal yang seru ya menurut gua, di mana Pak Arief Hidayat bertanya kepada menteri, yang di mana Pak Arief Hidayat di sini sangat jeli sekali karena di paragraf itu ada kata-kata atau ada tulisan penugasan presiden. Nah hal itu akhirnya digali oleh Pak Arief Hidayat sehingga ditanyakan langsung kepada menterinya. Akhirnya Pak Menteri pun menjawab ya pertanyaan dari Pak Arief Hidayat ini, dan diakhiri dengan pertanyaan lagi. Apakah Bapak Menteri ini pernah disuruh melakukan sesuatu hal di luar tupoksi? Dan Pak Menteri ini pun menjawab tidak pernah katanya kan. Nah hal ini pun yang akhirnya membuat Bung Refli Harun ngakak. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu videonya. Saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini. Pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan presiden. Nah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Mohon maaf Prof. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini sesama guru besar di Rangkong dahulu misalnya saya. Silakan Yang Mulia. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Terima kasih. Ya. Ya kalau misalnya mau ngomong jujur juga kayaknya aneh ya. Nanti terbongkar semua juga gimana nih.
Nah, teman-teman semua, sempat ya hakim menanyakan apa mungkin akan memanggil presiden kita, yaitu Joko Widodo. Sepertinya tidak elok. Hal itu pun tentu kita berpikir bahwasanya sepertinya tidak mungkin ya kalau Pak Jokowi harus dipanggil ke sidang MK. Nah, akhirnya ini juga dibahas oleh Bung Rocky Gerung ya, dan juga pembahasan mengenai penugasan presiden. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Menyebut cawe-cawe presiden yang kata dia sebagai dia itu adalah termasuk asosiasi dari Mahkamah Konstitusi di internasional. Misalnya dia mengaku dalam pertemuan di Geneva itu dia ditanya oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi negara-negara lain. Itu tentang cawe-cawe, Pak Jokowi tentang putusan Mahkamah Konstitusi, dan kata dia ini membuat citra buruk dari Indonesia. Kira-kira seperti itulah yang pesan yang ingin dia sampaikan. Betul, dan LSM lebih dulu mengetahui itu kan. Dan mungkin kalau yang bicara adalah pengamat politik, bahwa Anda itu Mahkamah Konstitusi juga di-watch oleh Mahkamah Konstitusi Internasional, oleh komunitas hakim internasional. Yeah. Tetapi ketika Pak Arief itu mengalami sendiri, dia tahu betapa sorotan publik terhadap isi kepala Mahkamah Konstitusi itu betul-betul bisa meledakkan kepala mereka tuh. Jadi terlihat betul bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah jaringan pikiran dunia untuk menghasilkan global justice sebetulnya. Jadi terima kasih Pak Arief itu mau mengakui dengan rendah hati, mau mengatakan bahwa mereka diolok-olok juga di dunia sebetulnya tuh. Nah ini yang memunculkan kemampuan Arief Hidayat untuk kalau teknik bertanya namanya curiosity plus suspicion. Jadi keingintahuan yang juga di backup oleh kecurigaan. Itu di dalam teknik bertanya namanya curiosity plus suspicion itu. Jadi itu yang kemudian menuntun hakim-hakim yang lain itu datang dengan pikiran yang sama. Kenapa kita tidak boleh menduga buruk perilaku Presiden Jokowi dengan istilah cawe-cawe itu? Kenapa kita tidak boleh untuk mempersoalkan kedudukan dari menteri-menteri itu yang sebetulnya hanya mendapat suruhan berdasarkan keputusan presiden, padahal keputusan presiden itu sesuatu yang tidak ada dalam pakem ketika proses pemilu sedang berjalan. Kan itu yang disebut yang berkali-kali dia, ini penugasan presiden. Apa yang namanya penugasan presiden? Bukankah semua menteri itu memang sudah ditugaskan oleh undang-undang? Ngapain lagi terima penugasan presiden? Dan kekhususan penugasan presiden itu yang dicurigai oleh Arief dan Mahkamah Konstitusi, bahwa penugasan presiden itu adalah penugasan di era pemilu. Penugasan itu menyangkut perubahan kebijakan, refocusing anggaran, segala macam, yang 2 hari kemarin itu dibahas. Jadi Mahkamah Konstitusi menangkap dengan baik bahwa seluruh dalil yang diajukan untuk mempersoalkan legitimasi pemilu itu memang diarahkan pada Presiden Jokowi. Dan ini sebenarnya menyidang Presiden Jokowi melalui bantuan pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi supaya dia punya alat untuk menerangkan bahwa ada cawe-cawe yang sistematis, masif, dan terstruktur oleh Presiden Jokowi kan. Itu yang udah ada di kepala para hakim ini. Jadi sekali lagi kita mau fokus aja dalam hari-hari terakhir ini, fokusnya pasti pada penugasan presiden yang isinya adalah cawe-cawe yang memberontakkan mekanisme pemilu yang secara formil seharusnya harus dibayangkan bahwa presiden juga mesti menjaga demokrasi. Tetapi dia nggak mampu, maka dia diolok-olok di ruang kelas anak-anak BEM, juga diolok-olok di ruang Mahkamah Konstitusi Internasional. Itu intinya tuh. Jadi bagus betul bahwa fokusnya akhirnya harus pada presiden, sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang kuantitatif itu yang biasa dilakukan oleh geng penasihat hukum 02 itu nggak dipentingkan lagi, karena memang mereka hanya ingin mengkonten itu pada isu kuantitatif, padahal betul-betul untuk membongkar penyalahgunaan kekuasaan presiden memang harus dipanggil menteri-menteri, dan pada akhirnya kalau menteri-menteri nggak bisa jawab dengan baik, ya panggil presiden kan. Istilah penugasan presiden itu artinya presiden bertanggung jawab. Nah ini menarik Anda menyinggung soal pemanggilan presiden ya. Iya, itu kalimat diplomatisnya memang dia adalah kepala negara. Tetapi kita tahu bahwa kepala negara itu menyewa pakar-pakar hukum tata negara untuk kepentingan kepala negara, bukan kepentingan negara. Jadi sebetulnya poinnya masih banyak itu. Ya, Jokowi bertindak sebagai kepala negara, tapi bukan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan keluarga. Itu dengan mudah didalilkan kan. Jadi memang kita batasi dulu bahwa kebijakan Jokowi itu menimbulkan kecurigaan bahwa dia sedang mengarahkan kedudukan dia sebagai presiden dengan asumsi bahwa semua kebijakan dia itu hanya dimaksudkan untuk kepentingan keluarganya tuh.
ini persidangan tentang Jokowi dan Gibran, itu masalahnya tuh. Ini kalau nggak ada soal Gibran di situ, ya tentu kita akan lindungi dia sebagai kepala negara tuh. Tetapi orang sudah tiba pada kesimpulan, ini kepala negara, diabaikan fungsi dia sebagai kepala negara dan dia berpihak pada dirinya sebagai kepala keluarga. Jadi sebetulnya itu yang sampai ke jurnalis internasional yang melihat, loh ini sebetulnya kalau saya ngomong dengan kalangan diplomatik society di Jakarta, mereka juga bertanya yang sama. Ini masalah apa sebetulnya nih? Saya bilang bahwa ini bukan masalah politik Jokowi sebagai pemain politik. Dia adalah pemain politik untuk kepentingan anaknya. Jadi begitu nama Gibran diajukan, fokusnya tetap pada kebijakan presiden untuk meloloskan anaknya. Cuman itu tuh. Jadi semua dalil yang diucapkan bahwa ini adalah refocusing anggaran itu, penugasan presiden itu demi 27 juta penerima manfaat segala macam, itu nggak ada gunanya tuh. Kalau di situ tetap orang lihat bahwa dari awal Gibran yang jadi causa celebre itu. Jadi kasus yang dibicarakan itu biasa disebut causa celebre adalah Gibrannya. Dan Gibran itu siapa? Gibran yang adalah anak Presiden Joko Widodo. Siapa dia? Presiden Indonesia yang adalah kepala negara. Jadi tetap itu sebetulnya. Tapi oke, kita terima keterangan sopan santun dari Mahkamah Konstitusi bahwa ada kepala negara. Tetapi psikologi udah mengarah pada pemanggilan Jokowi. Jadi mestinya pasti akan berlanjut. Jokowi pasti akan dipanggil. Tuh. Logikanya cuma begitu. Kan kita tahu bagaimana mungkin Sri Mulyani bisa jawab kalau nggak ada rapat-rapat khusus dengan presiden. Demikian juga Bu Risma atau Erlangga yang semuanya itu di bawah koalisi presiden secara politik, bukan secara birokratis loh. Erlangga itu anak buah Presiden Jokowi karena dia ketua Partai Golkar, bukan karena dia Menko. Nah, jadi kesimpulan Pak Jokowi bisa dikatakan kepala keluarga ya, jika nantinya dipanggil ke Mahkamah Konstitusi. Agak repot juga sih ya teman-teman semua kalau presiden harus dipanggil gitu ya. Karena Pak Arief Hidayat mengatakan bahwasanya presiden adalah simbol negara. Jadi tak elok jika harus dipanggil ke MK. Ya teman-teman semua, itulah tadi penjelasan dari Bung Refli Harun dan juga Bung Rocky Gerung. Mudah-mudahan video ini bisa manfaat untuk kalian semua dan tentunya membuat kita terus semangat dan membuat kita juga harus yakin bahwasanya gugatan sengketa Pilpres ini akan ada ujungnya yang manis. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.